Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, kelas non-reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajjah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayadi SHMH, yaitu tentang sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP atau WPSNI. WPSNI mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Secara singkat, KUHP ini berasal dari Prancis, yaitu dari Napoleon Bonaparte yang sejak dimana Prancis menjajah Belanda. Lalu diterapkanlah WPS dan dibawa ke Indonesia menjadi WPSNI. Perbedaan pidana Belanda dan Indonesia. 1. WPSNI masih menganut peraturan hukuman mati. Dalam logika penjajahan hukum, itu harus memiliki efek jera. Oleh karena itu, pada masa penjajahan Belanda diadakan hukuman mati. Yang kedua, peraturan-peraturan di luar KUHP. Di dalam tindak pidana material terbagi menjadi dua, yaitu pidana umum yang diatur dalam KUHP dan pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Peraturan-peraturan yang diatur di luar KUHP contohnya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP atau MPT. Yang keempat, pidana adat. Usia pidana adat lebih tua daripada WPSNI karena sebelum penjajahan tindak pidana adat sudah dibentuk, karena dulu bentuknya semua kerajaan yang bersifat hukum adat. Pada prinsipnya, pidana adat itu masih berlaku di tempat dan waktu tertentu. Pembagian KUHP. Terdapat bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Bagian yang bersifat umum ini diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Sedangkan bagian yang bersifat khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Bagian yang bersifat khusus ini diatur dalam buku 2, yaitu pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan buku 3 yaitu pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dari sanksi pidana yaitu sanksi pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Berlakunya hukum pidana yang pertama menurut waktu atau locus temporis. Didasarkan pada asas legalitas atau nullum delictum, harus dirumuskan dulu oleh undang-undang dan tidak boleh ditafsirkan oleh analogi. Dalam KUHP yang diatur pada pasal 1 ayat 1, yaitu tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum.
dan larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu A. Tindak pidana boleh berlaku surat atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasaan. C. Sanksi pidana merupakan paksaan. Selanjutnya, berlakunya hukum pidana yang kedua yaitu menurut tempat atau locus delicti. Yang pertama, menurut daratan negara. Contohnya batas Malaysia dan Indonesia yaitu Kalimantan. Yang kedua, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional yang di dalam laut terdapat zona ekonomi eksklusif, yaitu merupakan batas laut negara dengan laut lepas. Selanjutnya, yang terakhir, di udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial yaitu pasal 2 KUHP, asal personal atau nasional aktif yaitu pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif yaitu pasal 4 dan pasal 7. Selanjutnya, asas universal dan ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.